Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 bisa membuat video presentasi terkait pelajaran ilmu sosiologi pendidikan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Yuna, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajarannya minaz zulumati ilan nur. Baik, pertama yang kami muliakan kepada Ibu Husnul Khotimah Asfil MH yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pula kepada kawan-kawan A9 dan juga kelompok kami, kelompok 7 yang berjumlah 7 orang. Yang pertama ada Bapak Muhammad Tarmizi, kemudian ada Bapak David Kartika Ma'arif, Ibu Nurani, dan juga saya sendiri Ahmad Faisal. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 7 untuk menerangkan atau mempresentasikan terkait PPT dengan judul Moral dan Penyimpangan Perilaku, Konsep Dasar Moral, Definisi Penyimpangan Perilaku Sekolah, dan Pembentukan Karakter Moral Anak. Untuk presentasi pertama akan dibawakan langsung oleh Ibu Nurani. Kepada Ibu Nurani kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan konsep dasar moral dan penyimpangan perilaku. Moral merupakan pedoman nilai yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, keberadaan moral sangat penting untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, serta keadilan dalam interaksi antar individu. Penyimpangan moral meningkat seiring perubahan sosial. Melihat kenyataan tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hubungan antara moral dan penyimpangan perilaku. Konsep dasar moral dan penyimpangan perilaku. Moral merupakan bagian dari sistem norma sosial yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan budaya, agama, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu komunitas. Moral dapat bersumber dari agama, budaya lokal, pendidikan, dan pengalaman hidup. Moral juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, yaitu mengarahkan dan membatasi tindakan individu agar tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Dengan demikian, moral menjadi dasar penting bagi kehidupan yang tertib dan harmonis. Ketika moral diabaikan atau dirusak, maka akan muncul berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang berpotensi merusak tatanan sosial. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurani. Kami haturkan. Dilanjut untuk penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak David Kartika Ma'arif. Kepada beliau kami persilahkan. Selanjutnya yakni teori penyimpangan. Beberapa teori konsep dasar penyimpangan tingkah laku yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori differential association. Pandangan teori ini, perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Kemudian teori labeling. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena cap atau julukan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Kemudian teori Merton. Menurut beliau, perilaku menyimpang bersumber dari struktur sosial yang bisa menghasilkan perilaku konfirmasi. Kemudian teori fungsi Durkheim. Kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin terjadi
karena setiap individu itu berbeda tergantung faktor keturunannya, lingkungan fisiknya, dan lingkungan sosialnya. Terus teori konflik. Teori konflik mengemukakan bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan kapitalisme. Pengertian penyimpangan perilaku. Paul B. Horton mengutarakan penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau suatu perilaku dianggap menyimpang jika bertentangan dengan aturan atau nilai yang dianut oleh kelompok sosial tertentu, meskipun belum tentu melanggar hukum secara formal. Contoh, seorang remaja di lingkungan masyarakat yang religius dan konservatif memakai pakaian terbuka atau berpenampilan nyentrik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak David Kartika Ma'arif. Untuk presentasi yang ketiga akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Tarmidi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 7 yang berjudul moral penyimpangan perilaku. Pembentukan karakter moral anak merupakan proses panjang dan berkesinambungan dalam mendidik anak agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Moral tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulannya, moral merupakan dasar kehidupan sosial sebagai pedoman untuk membedakan perilaku baik dan buruk. Pembentukan moral pada anak adalah proses yang berlangsung secara bertahap dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keluarga, pendidikan formal, lingkungan sosial, dan media. Penyimpangan perilaku dapat terjadi akibat lemahnya nilai moral, serta membutuhkan sinergi dari semua pihak untuk melakukan pencegahannya. Terima kasih. Demikian pemaparan materi kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Tarmidi. Selanjutnya kita akan bahas di diskusi. Silakan kepada para teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq wa alaihi tawakkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.